desa. Kula namanya Sohibah Gunung Jati, muslimat niki. Kayane kula muslimat mboten di sampeyan kena kepripun niku NU mboten sembarang Pak Kades sampe terakhir. Lah niki kula muslimat nggih. Nyuwun bantuan dukungan napa lan niku iri nemen iki kamu muslimat. Lha kan mboten disampeyan niku Bu. Pati kula nyuwun Desa Gunung Jati, Kecamatan Bojong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyya min jamis sayyi'at waj'alna min ibadikal muflihin lana min azwajina wa dzurriyyatina. Satu yaitu Bupati Tegal, Ibu Dr. Anda Hajah Umi Azizah beserta Kepala OPD Sekabupaten Tegal. Semoga kedatangannya beliau ke Gunung Jati membawa manfaat, membawa berkah. Intinya itu. Sebelum saya turun, berat ada yang harus saya sampaikan, yaitu amanat dari masyarakat. Jadi pertama suruh mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Intinya itu. Yang kedua, ada aspirasi dari masyarakat, suruh menanyakan Pak Lurah kalau mau naik, suruh menanyakan hasil musrembang tahun 2019 yang sudah di ACC tapi sampai sekarang kok belum ada realisasi. Nah itu intinya itu, yaitu apa? Lapangan sepak bola, pembikinan lapangan sepak bola Bu, ngapunten. Makanya saya ngapunten ini terima kasih lagi kepada pihak SD yang sudah mempersilahkan, karena Desa Gunung Jati tidak punya lapangan, tapi alhamdulillah di hari ini SD Gunung Jati membuka seluas-luasnya lapangannya bisa dipakai untuk acara ini, untuk acara kepala desa. Ada penerangan jalan. Lah malahan ada masyarakat yang kini Ibu ngapunten sekali kepada OPD terkait. Saya bayar listrik, di situ ada bayar pajak penerangan jalan Ibu. Tapi kok lampunya di jalan mati seperti kuburan. Ya itu ngapunten sekali. Ini yang harus saya sampaikan sebagai kepala desa. Ini mumpung saya ada di atas, Ibu, ngapunten sekali Ibu. Yang kedua, yang selanjutnya Ibu, ini yang ketiga, masalah KTP. Masalah KTP yang selama ini ujungnya juga kepala desa itu. Jadi kepala desa jadi sasaran masyarakat. Lah, dulu saya tidak tahu, tapi karena setelah di sini ada pelayanan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, masalah KTP sangat minim sekali dari keberhasilan Ibu, ngapunten sekali. Karena di sini tadi saya lihat bikin KTP katanya tidak bisa mencetak. Begitu kecewanya masyarakat yang begitu antusias, begitu susahnya saya mendatangkan masyarakat Desa Gunung Jati, sampai saya tuh membohongi masyarakat mungkin KTP gampang lah, tapi sampai sekarang katanya tidak bisa ada bikin KTP. Ya intinya itu ya. Yang terus yang harus saya sampaikan lagi, tapi ini masalah PBB Ibu, ngapunten,
yang namanya sampai sekarang masih double di SPPT. Nah itu bukan double Ibu. Memang kalau BP2D ngomongnya nggak ada yang double, memang tidak ada yang double. Tapi nomor pajaknya sama. Nomornya itu beda, objeknya sama. Itu jatuh di tanah saya sendiri. Sebetulnya akhirnya itu makanya ketahuan. Nah setelah saya teliti, ternyata di Gunung Jati itu banyak. Makanya pajak di Gunung Jati juga menurun penghasilannya, ya menurunnya kayak gitu Bu. Yang terus yang pajaknya tinggi mayoritas orang di luar Gunung Jati. Intinya itu. Ini laporan dari petugas kami yang tadi melayani Adminduk. Ini untuk IKD 44. Kemudian rekam KTPR 39, akta kelahiran 10, kakak yang langsung diproses 4. Ini permasalahannya mungkin tadi Pak Kades menyampaikan tidak langsung dicetak. Ngaten nggih, tidak langsung dicetak. Kalau yang sudah-sudah kan dicetak, langsung cetak dan sebagainya. Lah ini kebetulan mungkin dengan tidak langsung dicetak, ada juga yang mungkin pulang, langsung pulang nggih Pak Kades nggih. Sehingga syarat-syaratnya dibawa pulang kembali. Jadi saya mohon kepada Pak Kades, nanti yang pada pulang untuk didata ulang kembali, nanti diserahkan ke kami Pak. Nanti akan kami langsung tidak lanjuti dan kami langsung cetak ya, untuk semuanya. Jadi bagi Bapak Ibu tadi yang masyarakat yang kecewa, harapannya datang ke sini langsung direkam, langsung dicetak. Kalau ini kan baru dijanjikan nanti dicetaknya di Dukcapil karena tidak dicetak. Nah ini kami mohon bagi masyarakat yang pulang nanti silahkan menghubungi Pak Kades dengan menyerahkan persyaratannya, langsung diserahkan ke Dukcapil atau komunikasi dengan kami akan kami dahulukan Pak untuk kami cetak ya, untuk mengobati kekecewaan Bapak Ibu yang sekarang. Ternyata setelah saya konfirmasi Ibu nuwun sewu, petugas yang lodging untuk mencetak itu sedang mengikuti ujian UKOM Pak. Jadi yang datang ke sini yang mewakili yang hanya bisa merekam, hanya mendata, tapi tidak bisa mencetak. Sementara yang petugas yang mencetak itu sedang mengikuti ujian UKOM. Jadi kami mohon maaf Pak Lurah, kami juga miskomunikasi karena dari staf juga tidak ada yang laporan ke kami. Kami tahunya ya lancar-lancar saja, ngaten nggih. Untuk ke depan insya Allah kami siapkan. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini merupakan tilik desa yang ketiga kalinya di tahun 2023. Saya menyampaikan terima kasih Pak Camat Bojong mengambil kegiatan tilik desa masih di bulan Juni. Tepat sekali karena nanti kalau sudah bulan Agustus, September, Oktober, malah Juni mawon, Kecamatan Bojong boten patia ana bedane antara ketiga kalian rendeng nggih. Alhamdulillah pinaringan terang. Berharap nanti manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya untuk menanyakan beberapa hal yang perlu ditanyakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, prinsip kami pemerintah Kabupaten Tegal telah berikhtiar maksimal bagaimana agar cita-cita pembangunan Kabupaten Tegal yang sudah terangkum salebetipun visi misi pembangunan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 bisa dilaksanakan yang orientasinya. Kabupaten Tegal mengalokasikan Rp400.000. Nama saya Sigit dari Deko Suta Gunung Jati. Yang saya mau pertanyakan perihal pertanian niku pupuk Bu. Nggih, pupuk niku saniki pun sulit, hargane larang. Nah, pemerintah ngajukan kartu tani. Nah niku kula piyambak nggih gadah kartu tani ngajukan pembaruan nggih wonten, cuma kuota pupuke mboten wonten niku Bu. Niku solusine pripun? Marton Wun. Terima kasih atas pertanyaan dari petani. Saya ingin menyebut petani
petani itu orang hebat. Petani itu orang hebat. Dengan segala permasalahan yang begitu rumit, menanam dan terus menanam, tidak ada capeknya. Betul Pak? Betul. Oke, saya ingin menjawab kaitan dengan penggunaan kartu tani loh. Kalau urusan pupuk mahal, makanya urusannya kali ini Bu dari Dinas Perdagangan. Yang tadi dengan kartu tani, saya ingin jawab, kalau bapak-bapak, teman-teman pemuda sudah punya kartu tani, tetapi digesek kosong, itu ada kemungkinan ada perubahan nomor kartu taninya. Jadi ketika diupdate, masuk data di BRI, ada perubahan nomor. Ya, nomornya berubah. Kartu taninya itu punya nomor, tetapi yang ada di BRI nomornya beda. Nggih. Mangke Mas mau sinten Mas? Nggih, sinten jenengan? Monggo sikit. Monggo hadir wonten kantor BPP Kecamatan Bojong, ditanyakan dan minta nomor yang terbaru. Namanya jenengan sinten, mangke dimasukkan datanya. Insya Allah ketika ada nomor baru itu ada kuotanya. Ya, berarti ada perubahan nomor nih, ngapunten. Dan ini terjadi banyak di banyak kasus petani di banyak kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Ibu Umi. Aku saya bangga sekali ketemu langsung sama Bu Umi, deg-degan sampai. Bu Nun Sewu, sebetulnya tadi ada pertanyaan tapi sudah disampaikan sama Pak Lurah. Tapi karena ada hadiah di sana, protes. Enggak, jadi saya tanya lagi Bu, tapi tidak masalah pertanian dan lain-lain ya Bu. Ini yang sedang saya alami sekarang. Nun Sewu Bu, Pak. Mriki wonten kepala dinas pendidikan wonten nggih? Wonten nggih? Nun Sewu Pak. Ini saya lagi bingung ini Pak tentang pendaftaran Pak. Hah? Mbak namanya siapa? Oh saya biasa dipanggil Luna Maya. Anak aslinya siapa? Saya nama di KTP sebetulnya ibu saya itu memberikan nama saya sangat bagus sekali Pak. Nama saya Siska. Siska Ruri Satriani. Gini Pak, saya ini yang sedang saya alami sekarang yaitu tentang pendaftaran anak Pak, tentang sistem zonasi dan lain-lain ya Pak. Ini saya sekarang anak saya mau menginjak SMP. Kemarin daftar di SMP 2, tapi ternyata kedudukannya turun Pak. Nah ini saya sekarang sedang was-was karena barangkali nggak keterima Bu. Ini maksudnya barangkali dari dinas pendidikan sendiri ada solusi cantik gitu loh Pak. Jadi saya ini tadinya saya ikut zonasi Pak. Saya ikut zonasi. Kalau sama cuma berapa Soalnya bapaknya di belakang Pak. Saya tadinya ikut zonasi, tapi karena zonasi saya langsung di garis merah, akhirnya saya langsung pindah ke prestasi. Kemarin itu malam jam 20 nonton wayang, pokoknya selesai wayang lah Pak. Selesai, ya serius, jam 1 malam itu masih di peringkat 31. Ternyata saya lihat barusan ini Pak, sudah peringkat 36 Pak. Kok luar biasa sih Mas? Konkretnya ya barangkali ada solusi untuk anak saya dan ada ibu lain juga yang kondisinya sama seperti saya Pak. Zonasi sebetulnya masuk lah Pak, Gunung Jati ke Diwoeng Pak, di situ. Diwung sebetulnya masuk ya Pak, kalau ditarik dari seluruh, tapi ternyata ada satu poin yang mengurangi gitu loh Pak, anak saya nggak bisa masuk situ. Terus yang kedua, ya nggak apa-apa, pindahnya nggak apa-apa, gimana nggak apa-apa. Sesuainya, semalam saya nonton wayang, tapi ternyata ya 50% itu ada pendidikan moral, wayangnya ya Pak.
Bu, nun saya Mbak Lurah, ada tontonan wayang itu ada pendidikan moral untuk anak, tapi ada sedikit yang agak jorok. Karena saya kan anak saya 2 Bu, satunya SMP, satunya SD, jadi lain kali misalkan ada kegiatan seperti ini lagi untuk pilih desa atau kemarin kan judulnya seni budaya ya, saya ya untuk dipertimbangkan kembali lah Bu untuk hal itu. Untuk zonasi memang sekarang sebetulnya sudah dimudahkan karena aplikasi yang sekarang kita gunakan itu otomatis. Satu mendaftar di satu sekolah itu nanti otomatis akan disalurkan ke 3 sekolah terdekat. Jadi jangan melihat di sekolah itu, mungkin disalurkan ke sekolah yang terdekat yang bisa masuk. Jadi otomatis ketika daftar di sekolah A pilihannya itu kemudian ternyata tidak masuk di bawah, itu nanti otomatis kalau ada yang masih kosong bisa masuk di sekolah yang lain 3 sekolah terdekat. Ini sistem, ini zonasi. Apabila zonasi itu tidak bisa masuk, ya maka coba masuk dengan jalur prestasi. Ya. Tapi tentunya syarat utama harus mempunyai jasa MDTA atau MDTU. Ya. Kalau tidak punya MDTU jasa sedang sekolah belum lulus, ada surat keterangan dari MDTA bahwa sedang sekolah. Itu sama statusnya. Belum sekolah tapi mau sekolah, minta mendaftar di MDTA terdekat bahwa yang bersangkutan akan bersekolah di sekolah ini, sama statusnya. Sekolah yang tidak mau lagi memberikan keterangan, guruan modus mendaftar tok orang daftar teman B, banyak seperti itu. Ada tahap yang ketiga, yang keempat, yaitu surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti MDTA dengan bermeterai 10.000. Itu suratnya sama. Jadi untuk syarat ijazah MDTA itu karena itu merupakan perda harus kita taati. Tapi ada solusi lain, baik surat keterangan maupun surat kesanggupan. Ini MDTA. Untuk zonasi tenang saja, untuk daerah Bojong saya pikir ada SMP 1, SMP 2 Bojong, ada SMP Bungo Jawa 1, kemudian 1 atap. Itu insya Allah bisa lah ya. Kalau ditemukan ada penyimpangan tentang zonasi ini, ada permainan, mohon untuk laporan ke kami ke dinas. Ya, kami setiap hari saat ini banyak menerima laporan-laporan yang diduga itu ada bermain di belakang aturan. Ini insya Allah kami jamin tidak ada, karena kami sudah sistem aplikasi dan jejak digital itu tidak bisa kita hapus. Tetap akan bisa kita baca kapan masukannya, berapa poinnya akan ketahuan. Insya Allah akan kami bantu. Siapa tadi ya? Siska baru nama ya? Aduh namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertanyaan kami pemerintah sekabupaten. Namanya sinten dulu Mas? Nama Mas Puji dan Pucang Luluk, tetangga sebelah. Yang saya ingin tanyakan adalah perihal PKH. PKH untuk sementara ini apakah data yang sudah ada atau masukan baru itu bisa merubah? Karena yang selama ini terjadi, yang kaya masih dapat bantuan semakin kaya, sementara yang miskin tidak dapat bantuan apa-apa. Ini saya mewakili Pucang Luluk, Gunung Jati dan sekitarnya. Karena kasihan melihat orang yang mendapatkan bantuan itu sudah menaun dan makin kaya. Apa? Banyak sekali. Itu menurut saya salah sasaran. Sementara orang yang miskin, apa contohnya anak sing sugih terus oleh PKH kira-kira anak apa? Banyak sekali. Saya tidak bisa menyebutkan nama. Karena itu sudah tugas. Karena ini meliputi bukan untuk Gunung Jati saja, tapi Pucang Luluk dan sekitarnya. Itu keluhan masyarakat yang sangat inti dan membuat iri. Iri bagi masyarakat yang kecil sudah menaun tapi tidak dapat bantuan apa-apa. Sementara yang kaya terus dapat bantuan. Angkutan dulu saya dapat Pak. Saya dapat PKH. Setelah saya mencermati karena kanan kiri tidak dapat, saya mengundurkan diri. Karena saya malu. Orang yang
lebih rendah dari saya tidak dapat. Sementara saya masih bisa bekerja dengan ekonomi yang tidak mencukupi tapi cukup untuk satu keluarga. Saya mengundurkan diri karena saya malu. Orang di sekitar saya tidak dapat. Yang saya tanyakan, apakah bisa merubah data yang orang kaya dicabut yang diasalkan untuk yang miskin? Ya. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Terima kasih. Ya. Menjawab pertanyaan tadi Mas siapa ya? Mas Batur mau. Mas Puji. Mas Puji. Pertanyaannya kan apa bisa dirubah penerima PKH ya? Boleh dirubah apa enggak? Boleh. Sangat-sangat boleh. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, penerima bantuan sosial yang selama ini ada di masyarakat itu, khususnya yang bagi masyarakat miskin, syaratnya harus sebagai penerima yang tercantum di dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Oke. Artinya di luar yang tercantum di dalam DTKS tidak punya kesempatan, tidak boleh menjadi penerima bantuan sosial, PKH, sembako, kemudian dan bantuan yang lainnya. Oke. Nah, DTKS ini sebetulnya sangat bisa diupdate, diperbaiki. Caranya adalah kita mempunyai operator desa di masing-masing desa. Nah, ini juga nanti kami mengajak Bapak dan Ibu Kepala Desa yang selama ini belum melakukan updating data di masing-masing desanya, agar bisa mengupdate data DTKS. Kalau di situ masih dianggap banyak warga yang tidak layak untuk mendapatkan bansos, monggo mari kita perbaiki. Sarannya karena justru dari desa masing-masing lewat operator 6NG yang ada di desa. Nah, selama ini mungkin ada yang sudah memahami atau yang belum. Nanti kita juga akan berencana untuk melakukan sosialisasi ulang kerjasama dengan mitra kami dari BPJS, nanti difasilitasi dari BPJS. Rencananya akan mengajak teman-teman operator 6NG desa agar bersama-sama berbagi data. Lewat sosialisasi yang kami lakukan mungkin tidak dalam waktu lama, nanti mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Nah, mekanisme bagi orang yang belum tercantum di dalam DTKS dan yang bersangkutan layak menerima bantuan, merasa layak, silahkan melapor kepada Bapak Ibu Kepala Desa masing-masing, kemudian dimusdeskan, ditetapkan di dalam musyawarah desa dan diusulkan melalui aplikasi 6NG. Nanti akan diverifikasi di tingkat kabupaten melalui kami Dinas Sosial. Kemudian secara berkala Menteri Sosial akan menetapkan DTKS itu setiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatul Amar dari Desa Gunung Jati. Saya mau menanyakan di tahun 2003, sekarang ini kan dianjurkan untuk pendidikan itu wajib belajar 9 tahun ya Bu. Tapi di salah satu desa ada sekolah yang lulusan SD itu tidak melanjutkan sama sekali. Ketika saya tanya, dia katanya mau mondok ngaji. Tapi ketika sudah sudah berjalan 3 bulan, anak itu pulang dan tidak berangkat lagi. Akhirnya banyak sekali itu untuk lulusan SD itu yang masih akhirnya nganggur, jadi anak penganggurannya hanya usianya masih SMP itu nganggur Bu. Nah, pertanyaan saya itu gimana solusinya agar pendidikan 9 tahun itu berjalan, sedangkan ini adalah tahun 2023, bukan tahun yang 70-an seperti itu. Jadi kalau hanya lulusan SD saja kayaknya kurang afdol kayak gitu. Setidaknya itu 9 tahun belajar itu terlampaui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Jati. Okay. Ya, tapi ada satu desa, salah satu desa yang memang benar sudah saya survei semuanya. Itu Gunung Jati itu ya? Bukan. Saya nggak berani menyebutkan desanya. Gunung Jati pas ada sosialisasi, saya tanya itu untuk lulusan SD 1 kelas 6, satu kelas. Ada yang mau melanjutkan SMP, itu bertanya yang tunjuk jari cuma 1. Jadi sisanya itu tidak melanjutkan ke SMP. Makasih. Untuk yang putus sekolah itu ada 2 cara. Kalau tetap ingin masuk di sekolah formal, ya berarti tahun depan. Kalau tetap harus tahun itu masuk, kan ada PKBM paket A.
Kalau B paket B, ya dibiayai pemerintah gratis, ya. Paket B, kalau paket lulus SD ya, paket B itu karena di PKB-nya di Lentong dekat ini. Iya, karena pemerintah daerah Tegal itu punya program Ayo Sekolah Mami, You Sekolah Mami. Dana tersedia banyak sekali, ya. Kita sudah sudah maksimal untuk memberikan dana di pemerintah itu, sehingga pemerintah daerah Tegal kemarin mendapat penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik se-Indonesia dalam menggelontorkan dananya untuk mengentaskan putus sekolah. Iya. Ya, itu jadi Kabupaten Tegal harus berbangga bahwa Kabupaten Tegal pemerintah daerahnya nomor 1 se-Indonesia. Kemarin menerima langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Prambanan waktu diwakili oleh Bapak PLT. Ini penghargaan tertinggi untuk Pemda Kabupaten Tegal untuk pemunculan dana terbesar untuk dunia pendidikan untuk mengatasi putus sekolah. Ini kita harus bangga. Oke, terima kasih Ibu. Itu saja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan nama saya Udin Setiawan. Asli saya dari Gunung Jati. Yang saya pertanyakan adalah hal dari usaha ya, Mbak Umi. Aku ya, yang saya pertanyakan kenapa usaha zaman sekarang itu susah banget, penghasilannya itu kurang stabil. Jadi ya, dulu itu 90%, sekarang malah 20% Bu. Yang saya pertanyakan banyak orang yang pengangguran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki kula ya, maaf ya, kula niki yang bisa. Kula namanya Sohibah Gunung Jati, muslimat niki. Kayane kula muslimat mboten di santen-santen menawa pripun niku NU mboten sembarang pakades sampai terakhir. Lah niki kula muslimat nggih. Nyuwun bantuan dukungan napa lan niku iri nemen iki kamu muslimat. Lha kene mboten disanten-santenaken niku Bu. Pati kula nyuwun pangapunten nggih sing kathah niki karena kula muslimat. Gunung Jati bantuan niki maksudnya kula sembarang muslimat NU aja mboten jaga dari pemerintah. Kaya mboten disanten-santen dados kula niki usul muslimat iki kula nyuwun pripun monggo donature para niki pejabat monggo kula arane iri niki nang kene sembarang wau bisa muslimat NU mboten di ngomong-ngomongaken ya kan kuwi aji jae ketua muslimat kula iri Bu niki terus terang matur nuwun ya wis wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bisa guys. Lewat mana? Baik disebut dari ketuaannya Mas. Monggo mereka. Kita ngajungkan Bu. Mereka ngajak mereka ya. Allah. Aduh, orang kuat aku. Makanya tambah di gula pun. Waduh. Oke, mau